Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya dan salam sehat. Rekan-rekan sekalian, hari ini saya akan sharing tentang penggunaan Wondershare Filmora 9. Nah, kenapa saya memilih Filmora 9 ini? Karena Filmora 9 ini memiliki beberapa kelebihan, antara lain adalah programnya ringan, kemudian fiturnya mudah digunakan, sederhana tetapi powerful. Jadi bagi rekan-rekan yang memiliki spesifikasi komputer yang pas-pasan tetapi tetap ingin belajar editing video, bisa menggunakan Wondershare Filmora ini ya. Pada saat tutorial ini saya buat, Wondershare Filmora ini sudah ada yang versi 10, tapi yang saya gunakan kali ini adalah yang versi 9. Oke, langsung saja kita mulai. Seperti apa tampilannya dan fitur-fiturnya seperti apa, langsung kita mulai ya. Kita buka dulu Filmoranya. Ya, tampilan awalnya seperti ini, rekan-rekan sekalian. Nah, di sini sebelum kita gunakan, kita harus memilih aspek rasionya ya, memilih project aspek rasionya. Di sini ada pilihan 16:9 widescreen. Nah, ini yang biasa digunakan untuk laptop yang sekarang ya, layar lebar. 1:1 itu untuk Instagram nanti. Kemudian ada 9:16 portrait. Kemudian ada juga yang standar dan untuk sinema. Nah, saya memilih yang widescreen karena saya sering menggunakan laptop untuk memutar video ya. Saya pilih widescreen. Kemudian kalau kita belum pernah membuat project sama sekali di Filmora ini, kita bisa memilih new project nanti. Tapi kalau sudah pernah membuat project sebelumnya, kita bisa pilih open project ya. Nah, tampilan awalnya seperti ini, masih kosong kalau masih baru digunakan ya. Nah, kita mulai dari awal lagi, pilihnya new project. Nah, ini kalau misalnya komputer kita tidak terkoneksi ke internet, biasa dia muncul seperti ini, offline. Tetapi kalau nanti kita koneksikan ke internet, pesan ini tidak akan muncul ya. Jadi ini nggak masalah karena kita belum butuh koneksi internet. Klik OK aja. Nah, ini tampilan atau area kerja dari Filmora 9 ini. Di bagian atas ini ada beberapa menu ya. Kemudian di sebelah kanan ini ada layar previewnya. Kemudian di bawah ini nanti adalah timeline ya. Supaya lebih mudah, langsung saja kita mulai dengan mengerjakan contoh ya. Nah, di sini di My Project ya, My Project ini ada beberapa sampel yang bisa kita gunakan, misalnya untuk warna ya, sampel color. Nah, ini kita bisa pilih sampel warna yang bisa kita gunakan. Dan masih bisa kita tambahkan, ini masih bisa kita download, tapi kita harus koneksi internet dulu ya. Ini untuk yang warna. Kemudian untuk sampel video juga ada beberapa sampel di sini ya, sampel yang sudah disediakan untuk kita. Tanda panah ke bawah ini, panah warna biru ini, itu artinya kita download ya, kita download dulu baru bisa digunakan. Itu dia. Kemudian kita akan langsung ke contoh saja supaya lebih mudah menggunakannya. Nah, rekan-rekan sekalian, saya punya bahan di sini untuk diolah menjadi video. Saran saya, kita masukkan semua file yang diperlukan dalam satu folder, kita kumpulkan di sini ya. Kita kumpulkan misalnya untuk intronya nanti. Intro itu untuk pembuka, kemudian untuk outro-nya, untuk penutup, kemudian file-file MP3, file suara, atau file video yang akan kita edit.
gitu ya. Nah, kita kumpulkan dia di satu folder supaya lebih mudah nanti untuk mencarinya pada saat digunakan. Oke, kita kembali lagi ke sini. Yang pertama kita akan memasukkan media ya, berupa file video atau file suara. Ini dari menu media ya. Kemudian di sini klik import media files. Nah, kita langsung ke folder yang sudah kita siapkan tadi ya. Saya ambil contoh foldernya di sini. Saya sudah siapkan folder ini. Langsung saja dimasukkan file-file apa saja yang kita perlukan. Bisa kita masukkan satu persatu, bisa juga kita masukkan sekaligus. Ya, saya ambil contoh di sini. Beberapa file yang saya perlukan adalah yang ini ya. Ini ada file-file yang saya butuhkan. Kemudian klik open aja supaya sekaligus masuk ke sini ya, ke file clip ini ya. Nah, ini file clip namanya. Ini saya, yang ini tidak termasuk. Kalau misalnya kita mau hapus file clip ini, klik aja di sini, kemudian klik delete di keyboard ya. Nah, ini kita buang dulu. Nah, itu cara menghapusnya. Nah, kemudian kita bisa urutkan ya, file-file mana yang duluan mau kita masukkan ke dalam timeline. Caranya klik tahan di sini, klik tahan di salah satu file klipnya, kemudian tarik. Kalau file video itu tempatnya di sini ya, kawan-kawan sekalian. Ini resolution pilih aja don't change. Nah, ini saya masukkan dulu file untuk intronya. Sini saya masukkan file intronya. Ini file video ya, nanti file suara ada di bawah sini ya. File video atau file gambar ada di timeline yang ini, yang pertama, yang paling atas ya. Ini yang paling atas ini berarti dia berada di lapisan paling atas ya, sesuai dengan urutannya. Nah, kalau kita mau melihat contoh sementara ya, ada di tampilan play video ini ya. Nah, ini contohnya. Nah, itu untuk melihat tampilan yang sementara. Kemudian file selanjutnya misalnya ini bisa langsung kita letakkan di sini. Ya, ini adalah file tutorial ya, tutorial contoh. Ini cuma contoh saja filenya. Nanti rekan-rekan sekalian bisa menyesuaikan file yang ada ya, sesuai dengan kebutuhan. Kemudian di sini untuk penutup ya. Jadi ini file pembuka atau intro, di sini file isinya. Kemudian nanti kita masukkan file outro atau sebagai penutupnya. Nah, di bagian timeline ini bisa kita zoom in dan zoom out ya. Bisa kita renggangkan, bisa kita perpendek seperti ini. Itu maksudnya dirapatkan timelinenya, atau bisa kita lebarkan seperti ini ya. Tinggal ditarik aja, ini yang seperti roll ini, bagian ditarik ke kanan dia lebar, ditarik ke kiri dia kecil ya. Nah, supaya lebih mudah, ini kita tarik ke kiri dulu, kita kecilkan, kemudian kita masukkan untuk penutupnya atau outro-nya, tarik di sini, dirapatkan ya. Nah, tampilan sementara kalau kita mau melihat, bisa kita di layar play ini. Nah, ini ya, seperti ini nanti.
kemudian dalam melakukan pengeditan ini tentu nanti ada bagian-bagian yang kita akan buang ya, bagian-bagian yang kita akan buang. Jadi caranya kita bisa tarik dulu, kita lebarkan ini timelinenya. Kalau kita mau membuang bagian-bagian tertentu, ini kita geser dulu jarum yang merah ini ya, playheadnya ini kita geser. Nah, misalkan ada bagian yang ingin kita buang, ini kita bisa memotongnya ya. Misalnya kita tarik dari sini, nah, dari sini kita potong, kita klik gambar ini, split, gambar gunting ini ya, untuk split, klik di sini. Nah, ini sudah terpotong videonya ya. Kemudian bagian yang ini kita klik, kemudian kita hapus dengan menekan tombol delete di keyboard atau klik kanan kemudian delete ya, delete. Nah, tetapi di sini ada bagian yang kosong. Cara untuk merapatkannya kembali supaya ini rapat ke sini bisa kita geser atau kita klik dulu kemudian klik kanan triple delete ya. Nah, ya, triple delete ini nanti untuk merapatkan bagian-bagian yang terpotong tadi. Nah, seperti itu, sangat mudah caranya. Nah, kalau misalnya rekan-rekan ingin menambahkan file suara misalnya, kita bisa tambahkan di sini. Kita tarik file suaranya. Ini hanya contoh saja, saya letakkan di sini, ya. Sehingga kalau nanti kita putar, contohnya seperti ini. Ketemu lagi dengan saya di seperti ini ya, channel editor receh. Sobat editor, hari ini kita akan Nah, kalau kawan-kawan sekalian ada file video yang suaranya ingin dipisahkan ya, yang dipisahkan, itu kita bisa langsung dari sini. Saya ambil contoh dulu, yang ini aja ya. Nah, ini antara file gambar, antara file video dan suaranya ini masih menyatu ya. Kalau yang ini tadi file suaranya sudah saya pisahkan ya di sini. Nah, kalau seandainya ini mau dipisahkan antara file suara dan file video, file gambarnya, itu bisa klik kanan, pilih detect audio. Detect audio ini nanti antara suara dan gambar dia akan dipisah. Dia akan file suaranya akan masuk ke sini, ke timeline suara, sementara file videonya akan masuk ke timeline video. Ya, seperti ini dia sudah dipisahkan. Tapi jika rekan-rekan sekalian tidak ingin memisahkan, ya, tidak apa-apa ya, langsung saja dimasukkan seperti ini. Nah, tips dari saya, cara seperti ini sering saya gunakan apabila kualitas dari file suara hasil dari rekaman video ini kurang bagus ya. Jadi saya menggunakan dua rekaman. Yang pertama menggunakan rekaman langsung di laptop, yang kedua saya menggunakan rekaman dari handphone ya, karena biasanya suaranya akan lebih jernih. Itu sedikit tips dari saya. Nah, ini sudah kita masukkan ya. Durasinya nanti sekitar 6 menit ya, 6 menit 16 detik ya. Di sini bisa kita lihat durasi video kita nanti, hasil akhirnya adalah 6 menit 16 detik ya. Itu dia. Kemudian kalau kita ingin menambahkan teks, di sini ada file, ada menu title. Nah, ini kita bisa pilih di sini menu, bukan menu apa ya, kita bisa pilih di sini jenis teks ya, judul ya,
ya, ataupun subjudul mungkin, atau keterangan yang bisa kita tambahkan berupa teks, kita bisa pilih di sini ya. Ini ada banyak sekali pilihan di sini. Misalnya saya ambil satu contoh yang ini, yang 41 ya. Saya ambil contoh yang title 41 sini. Saya pilih dulu, kemudian saya klik, tahan, saya tarik di sini. Ini kita sesuaikan saja ya dengan tempatnya, misalnya di mana ya, di sini ya. Nah, ini otomatis akan langsung tambah nanti timeline-nya ya. Artinya saya meletakkan teks ini di atas ya, di layer yang paling atas. Ini bisa kita geser dulu ke kanan ya. Sebentar kita sesuaikan dulu teksnya. Ketemu lagi dengan saya di tercinta ini. Misalkan ini saya potong dulu ya. Ini saya buang dulu. Nah, misalnya sampai di sini. Ini saya pilih gambar gunting, di split, dan saya rapatkan kembali, geser dulu. Ini saya hapus, kemudian ini saya klik kanan, geser dulu, klik kanan, triple delete. Kalau nggak bisa di triple delete, ditarik aja lah ya, seperti ini. Nah, kalau kita mau tambahkan di sini untuk title, judul atau keterangan ya, ini kita tarik tadi dari sini ya, yang title 41 ya. Kemudian kita double klik. Nah, ini kita bisa pilih di sini ya, dan bisa kita edit teksnya ya. Untuk lebih lengkapnya kita akan ke advance saja, advance. Nah, di sini ini dia, ini nanti contoh teks yang akan muncul ya. Jadi bisa kita atur letaknya ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, atau ke tengah ya. Bisa kita atur. Teks ini kita ganti di sini. Kita ganti judulnya misalnya tutorial, jangan tutorial ya, cara menghapus tanda panah pada icon. Cara menghapus tanda panah pada icon. Nah, kita ini ukurannya kan terlalu besar ya. Kita bisa blok dulu teksnya. Kita kecilkan ukuran teksnya. Misalnya 56. Terlalu besar ya maksudnya. Misalnya saya ganti ke 32 ya judulnya. Dan kalau kita tidak suka dengan apa namanya ini, kalau kita tidak suka dengan jenis hurufnya ini, dengan fontnya, kita bisa ganti juga di sini ya. Misalnya saya ganti dengan ini ya, atau mungkin dengan yang lebih tebal ya. Nah, ini cuma contoh saja, nanti Anda bisa ganti dengan yang lain jenis fontnya. Kemudian kita boleh mengatur perataannya di sini, kiri, kanan, tengah, atau perataan kanan kiri ya. Justify, saya gunakan yang align center, perataan tengah ya. Nah, warna dari teksnya bisa kita pilih di sini. Warnanya misalnya saya ganti menjadi warna kuning. Ini kemudian opacity-nya ini bisa kita sesuaikan ya, mau terang atau sedikit redup gitu ya. Saya gunakan yang 100% aja biar terang. Kemudian untuk text border ya, untuk garis pinggirnya saya pilih, saya checklist di sini ya, text border. Kemudian saya pilih warna hitam, dan text bordernya saya tipiskan, ukurannya 4 saja, 4 ya. Kalau sudah,
saya pindah ke bagian sini. Kita tes dulu cara muncul teksnya. Nah, itu nanti dia. Ya, itu nanti cara kemunculan teksnya ya. Ini bisa kita geser. Efek kemunculan dari teks ini juga bisa kita geser ini di bagian handle-nya. Bagaimana teks itu muncul dan teks itu menghilang nanti. Nah, bisa kita lihat di sini contohnya sementara. Nah, itu dia. Ketemu lagi dengan saya di Ya, itu dia. Kemudian kita klik OK saja langsung. Ini klik OK. Ini juga klik OK. Dan hasil sementaranya nanti seperti ini teksnya. Nah, ini ya. Itu cara menambahkan teks. Kemudian berikutnya kita ingin menambahkan efek transisi misalnya. Kita bisa klik di sini transisi. Nah, ini ada beberapa ada banyak transisi yang bisa kita gunakan untuk mempercantik video kita ya. Saya ambil satu transisi misalnya transisinya saya ambil misalnya yang ini ya, dissolve ya. Kalau mau melihat contohnya klik aja dulu di sini salah satu, kemudian kita apply ya. Di bagian layar play ini. Nah, itu cara transisinya ya. Nah, seperti itu nanti jadinya. Transisi ini bisa kita gunakan di video kita. Misalnya di sini saya gunakan antara video pertama dengan video kedua ya. Di sini. Jadi saya tarik saja, klik, tahan, tarik, letakkan di tengah-tengah. Bisa kita letakkan di tengah-tengah atau letakkan di salah satu video ini ya. Saya buat di tengah-tengah. Nanti hasil sementaranya seperti ini. Nah, itu ya. Jadi antara video pertama dengan video yang kedua ada efek transisinya untuk pergantian layarnya gitu ya. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian kalau kita mau menggunakan transisi di bagian akhir, misalnya bagian akhir ini, bagian akhir video, di bagian akhir video ini ada bagian penutup ya atau outro ya. Contohnya seperti ini nanti. Nah, itu kan langsung ya. Ya langsung ke bagian outro. Nah, supaya perpindahan dari layar itu lebih halus, kita bisa gunakan efek transisi yang ada di sini. Rekan-rekan bebas memilih efek transisi yang seperti apapun juga ya. Ini hanya contoh saja. Saya gunakan misalnya yang ini, cross width ini. Ini juga saya letakkan di tengah-tengah supaya kelihatan. Saya lebarkan dulu. Kita geser dulu sedikit. Ini saya letakkan di tengah-tengah. Kemudian bisa dilebarkan ya. Nah, bisa dilebarkan. Nah, ini saya geser. Contohnya seperti ini nanti. Ya, itu efek transisinya, efek perpindahan. Ya, itu efek perpindahan dari videonya ya, namanya efek transisi. Kemudian rekan-rekan sekalian, kalau kita ingin menambahkan efek ya, menambahkan efek misalnya di sini, klik dulu di efek. Nah, ini efek dari videonya ada macam-macam ya. Efek dari videonya ada macam-macam. Bisa kita pilih salah satu di sini ya. Misalnya saya gunakan efek yang pertama misalnya saya gunakan supaya
Misalnya saya gunakan efek yang ini ya, Four Season ya, itu tinggal saya tarik saja dan letakkan boleh kita letakkan di atas ya, di atas dari video yang ingin kita edit ya, di atasnya. Boleh kita letakkan di bawahnya di sini, bukan di bawah ya, pas di videonya boleh kita letakkan situ. Nah, bedanya di mana? Kalau kita letakkan di videonya langsung seperti tadi, maka pada saat nanti kita jalankan, contohnya seperti ini, kita jalankan dulu. Nah, maka semua bagian video ini akan kena efek dari efek yang saya pilih di sini tadi ya, seluruh videonya. Ya, jadi supaya tidak keseluruhan video ini kena, kita letakkan saja efek ini di atas dari videonya. Jadi di bagian tertentu saja. Ini kita hapus dulu ya. Hapus dulu, klik kanan, delete efek. Delete efek, delete ini sudah kembali lagi ya. Efeknya sudah hilang. Nah, supaya jangan semua kena efek ya. Ini efek visualnya ini kita tarik, kita letakkan saja di atas videonya ya. Ini bisa kita tambah, bisa kita lebarkan ya. Nah, jadi pada saat kita akan memulai video ini ya, di awalnya dia masih normal, kemudian di bagian tertentu dia baru akan berubah. Seperti ini contohnya. Ya rekan-rekan sekalian, mohon maaf tadi laptop saya hang ya. Nah, ternyata untuk laptop atau komputer PC yang pas-pasan, lebih baik kita menggunakan Filmora yang versi di bawahnya ya, di bawah 9, mungkin yang 8 atau yang 7 ya. Kalau yang saya gunakan ini versi 9 dengan laptop Core i3, itu masih di bagian tertentu masih cukup berat ya. Tadi saat saya menggunakan efek ini tadi, laptop saya hang ya, jadi saya batalkan. Untuk mengatasinya masih bisa kita gunakan dengan cara melakukan split ya. Kita split dulu gambar videonya, kita split dulu seperti ini. Misalnya kita split beberapa menit mungkin. Ini coba kita split dulu gambarnya. Nah, jadi nanti yang kena efek itu hanya bagian yang ini saja ya. Coba ini saya lebarkan dulu. Nah, ini hanya bagian di sini saja ya. Ini mungkin sekitar berapa detik ya, mungkin sekitar 10 detik ya. Nah, jadi ini masih bisa kita gunakan, tapi caranya video ini kita split atau kita pecah. Misalkan tadi saya gunakan efek yang di mana ya? Nah, misalnya tadi saya gunakan efek yang ini ya, yang Four Season ini, Four Seasons. Nah, saya letakkan di sini. Nanti kalau videonya saya putar seperti ini, nah ini maka bagian yang kena itu hanya di bagian yang di split aja. Nah, setelah itu dia akan normal kembali. Ya, itu caranya. Jadi kalau misalnya kita letakkan di bagian atas di sini, komputer atau laptop Anda hang, ya ini kita hapus saja, kita split saja videonya, kemudian kita masukkan efek tadi. Nah, itu nggak masalah ya, hanya efek visual saja. Nah, seperti itu kan sekalian. Nah, kalau di bagian elemen ini ya, ini hanya tambahan-tambahan gambar-gambar ya. Kalau Anda mau menambahkan gambar simbol-simbol tertentu ya, itu bisa
Anda pilih. Anda sesuaikan saja dengan video yang sedang Anda olah. Nah, kemudian kalau sudah selesai nanti, kalau video ini sudah selesai diedit, kita bisa melakukan ekspor. Tapi sebelumnya kita lihat dulu di play preview ini ya, di preview videonya ini, apakah ada bagian-bagian yang kurang atau bagian yang perlu ditambahkan. Bisa kita lihat di sini hasilnya sementara ya, seperti ini ya. Nah, ini bisa kita percepat ya. Tapi saran saya kalau mau teliti ya kita putar dari awal aja ya. Ini kan hanya untuk contoh saja. Misalkan sudah selesai, kita cek bagian-bagiannya, tidak ada bagian yang kurang. Oh, ini misalnya, ini ada yang lebih misalnya suaranya. Ini bisa kita split dulu, kemudian kita delete di keyboard. Nah, jadi nanti hasil akhirnya video kita adalah 6 menit 1 detik ya. Nah, kalau sudah selesai kita periksa semuanya, maka kita akan ekspor. Klik di menu ekspor ini. Oke. Nah, di sini kita bisa buat nama video kita. Misalnya tutorial 1 misalnya. Kemudian kita atur tempat penyimpanannya di mana ya. Tempat penyimpanannya di bagian mana, di folder mana. Bisa kita atur di sini. Ya, saya kasih contoh saja, ini misalnya di folder ini misalnya, di folder yang ini, kemudian select folder. Nah, kemudian udah ya, kemudian untuk resolusinya, frame rate-nya, size-nya itu bisa kita atur di bagian setting. Nah, di bagian setting saya biasa menggunakan yang pilihan better ya, pilihan better. Kenapa? Ini bagian pertengahan ya. Kalau good itu kualitasnya baik, kalau better lebih baik, best itu yang terbaik. Nah, kita sesuaikan aja dengan kemampuan laptop Anda, karena laptop yang saya gunakan ini kemampuannya pas-pasan, jadi saya gunakan yang better saja ya. Frame rate-nya yang biasa saya gunakan 30 fps untuk diupload ke YouTube. Bitrate-nya di sini boleh kita gunakan yang 4000 atau yang 6000. Kalau 4000 nggak bisa yang 6000 ya. Oh, nggak bisa juga ya. Berarti yang harus yang 8000 ya, yang 8000 karena resolusinya di sini cukup tinggi ya. Kalau resolusinya kita turunkan juga bisa ya. Kita sesuaikan saja dengan kemampuan layar monitor dan VGA yang kita gunakan untuk membuat video ini ya. Di VGA yang saya gunakan ini maksimalnya dia resolusinya 1920 x 1080 ya. Jadi saya pilih yang maksimal saja. Kemudian frame rate-nya 30. Bagian encodernya ini AAC stereo channelnya. Sample rate-nya saya pilih yang 44100 ya, ini yang biasa ya. Bitrate-nya juga yang 192. Oke. Untuk formatnya ini rekan-rekan bisa pilih yang MP4, WMV, AV dan lain sebagainya, bisa di sini. Sesuaikan saja dengan kebutuhannya. Sesuaikan saja dengan kebutuhan kita. Nah, semakin tinggi kita pilih resolusinya, nanti ukuran file videonya juga akan semakin besar. Ini contohnya, saya klik OK saja. Nah, ini nanti size-nya, ukuran videonya 353. Jadi cukup besar kalau mau diupload ke YouTube. Ya. Nah, kalau misalnya saya turunkan resolusinya di sini, saya turunkan resolusinya misalnya 1280 x 720 ya. Saya pilih yang better. Nah, itu bitrate-nya akan berkurang jadi 5000 kbps. Oke. Nah, ukuran size-nya ini berkurang lagi 223 MB. Ya, jadi semakin tinggi resolusinya, maka ukuran dari video itu akan semakin besar ya, dan menguploadnya juga membutuhkan
resource yang besar juga ya, gitu, membutuhkan waktu yang lama ya. Jadi sesuaikan saja dengan kemampuan VGA dari komputer rekan-rekan yang ada di rumah ya. Oke, nah ini kita tinggal klik tombol ekspor, maka prosesnya nanti akan segera dikerjakan ya. Saya klik dulu tombol ekspor. Nah, ini akan makan waktu beberapa menit ya, tergantung dari durasi video yang akan kita hasilkan ya. Tadi kita durasinya sekitar 6 menit ya, 6 menit 1 detik nantinya. Nah, tergantung ya. Kalau semakin banyak, semakin panjang durasi videonya, maka proses ekspor ini akan semakin lama. Untuk informasi tambahan buat rekan-rekan sekalian, bahwa di Filmora 9 ini rendering sementaranya sudah dihilangkan ya, sudah tidak ada lagi. Kalau Filmora yang versi 8 mungkin masih ada ya render sementaranya, tapi di versi 9 sudah tidak ada lagi render sementara ya. Kita langsung mengekspor video itu menjadi video yang siap digunakan ya, outputnya menjadi video yang siap untuk kita pakai, jadi tidak ada render sementara. Sebagai gantinya mungkin untuk render sementara mungkin kita bisa lihat di ini ya, di play preview ini ya. Nah, di sini tadi mungkin di situ bisa kita lihat contoh sementara tanpa melakukan render sementara. Jadi fungsinya sudah dihilangkan. Ini sudah selesai. Sudah selesai proses ekspornya, kita tutup saja. Kita tutup. Untuk melihat hasilnya, kita langsung ke folder penyimpanannya tadi ya. Iya, ini foldernya. Ini filenya tadi tutorial 1 ya, tutorial 1. Nah, ternyata ukuran filenya itu hanya 109, berarti sudah dikecilkan ya. Sudah dikecilkan dari aslinya tadi yang sekitar 200-an ya. Nah, kita lihat seperti apa hasil videonya. Klik kanan, kita buka dulu. Nah, ini hasil videonya. Ini hasil videonya. Ya, lumayan bagus ya. Lumayan bagus dengan durasi 6 menit 1 detik. Oke, rekan-rekan sekalian, sampai di sini dulu tutorial untuk menggunakan Filmora 9 ini. Kepada Bapak Ibu guru yang akan membuat video pembelajaran, mungkin bisa menerapkan cara ini untuk membuat video pembelajaran yang menarik ya. Masih banyak lagi fitur-fitur yang ada di Filmora 9 ini yang bisa digunakan untuk membuat video pembelajaran Bapak Ibu ya. Nah, nanti di lain kesempatan saya akan share kembali tutorial-tutorial yang lain yang berhubungan dengan Filmora 9 ini. Demikian, semoga bermanfaat khususnya untuk Bapak Ibu guru. Selamat mengerjakan tugas membuat video tutorial. Jangan lupa klik subscribe, like dan subscribe channel saya, dan tentunya gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.